Saudara, pantauan larangan mudik di pos penyekatan Taman Unyil, Semarang, Ungaran, Jawa Tengah, lalu lintas lancar dan terpantau sepi pemudik. Lalu lintas kendaraan yang melintas didominasi kendaraan yang berplat dalam kota Semarang. Tim gabungan yang terdiri dari 25 personil, diantaranya Satpol PP, polisi, dinas perhubungan, terus mengawasi arus kendaraan yang masuk ke arah Semarang secara rutin. Di depan pos pengamanan, petugas mengatakan akan menindak tegas pemudik yang nekat memasuki kota Semarang tanpa kelengkapan surat kesehatan bebas COVID-19. Kendaraan domisi lokal, belum ada yang dari luar kota, ada yang dari Boyolali, Salatiga, Solo, dan arah dari Temanggung yang selatan itu dari lokal aja. Informasi terkini penerapan larangan mudik Lebaran, sudah ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia di pintu tol Cikarang Barat dan rekan Febriana Mila di perbatasan kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kita akan ke Cikarang terlebih dahulu dengan Diana Valencia. Diana, di hari ketiga penyekatan mudik kali ini, bagaimana situasinya di sana? Ya Radi, sebenarnya tadi sudah sempat Anda singgung bahwa justru di akhir pekan penjagaan ini dilakukan secara lebih ketat begitu. Karena mengingat kepolisian di sini trennya tentu akan berbeda di hari biasa dan juga akhir pekan. Pihak kepolisian yang bertugas di sini menyebut di akhir pekan ini akan ada kecenderungan peningkatan jumlah kendaraan yang melintas keluar arah Jabodetabek, terutama ini mereka yang dengan tujuan tidak bekerja ataupun non mudik begitu. Sehingga memang akan diperiksa lebih ketat, pengawasannya berlangsung 24 jam dan tadi secara situasional diberlakukan. Dan tadi juga sempat disebutkan bahwa trennya berbeda. Kalau kemarin itu dari hari Kamis dan Jumat ini cukup banyak pekerja yang diminta untuk putar balik karena memang tidak bisa menunjukkan surat dinas yang dinilai sah begitu oleh petugas, yakni memiliki cap basah perusahaan dan juga tanda tangan atasan. Kini sedari pukul 8:30 penjagaan di sini disebutkan cukup banyak kendaraan pribadi yang diminta untuk putar balik, yakni sekitar lebih dari 50 kendaraan pribadi yang diminta untuk putar balik dikarenakan ada urusan mendesak tapi tidak mampu menyertakan surat ataupun dokumen yang memang diakui oleh petugas. Perlu diingat Radi dan juga saudara, ada opsi 3 dokumen apabila Anda ingin melintas ke arah tol Jakarta Cikampek ini di masa aturan larangan mudik. Yang pertama, ini apabila keperluannya adalah surat dinas, tentu harus membawa surat keterangan dinas dengan tanda tangan atasan juga cap basah perusahaan. Kemudian yang kedua, kalau urusan mendesak seperti misalnya ingin melayat kerabat ataupun ada kerabat yang sakit keras ataupun urusan melahirkan, harus punya surat keterangan dari kepala desa ataupun kelurahan setempat. Kemudian di luar dari 2 urusan tersebut, harus mengurus ataupun membuat SIKM, surat izin keluar masuk melalui aplikasi Jak Evo. Kondisi arus lalu lintas di sini pun memang terpantau ramai lancar, terutama ketika pemeriksaan satu persatu kendaraan ini diberlakukan. Pantauan kami ini ada antrean panjang kendaraan ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 km begitu. Tetapi ketika antrean panjang ini sudah berpotensi melebar ataupun meluas begitu, maka akan diloskan sementara, kemudian pemeriksaan satu persatu akan kembali dilakukan. Mekanisme pemutarbalikan pun di hari ini, di akhir pekan juga tidak jauh berbeda, Radi dan juga saudara, yakni kendaraan yang memang tidak memiliki izin ataupun stiker khusus diminta untuk putar balik di gerbang tol Cikarang 3. Radi. Ya, Diana, kita ketahui masih saja ada yang nekat untuk mudik meskipun penyekatan dipertebal, lalu petugas ditambah. Sebenarnya apa sih mereka yang menjadi alasan mereka tetap nekat mudik? Adakah yang diungkapkan kepada Anda di sana? Ya, kami tadi juga sempat berbincang dengan sejumlah petugas di sini. Sebenarnya alasan mereka yang ingin mudik tapi tidak memiliki dokumen tertentu di aturan larangan mudik ini kenapa? Nah, rata-rata memang ingin mengunjungi sanak keluarga karena di tahun lalu ini tidak mudik begitu Radi dan juga saudara. Tapi sekali lagi memang aturan larangan mudik ini dimaksudkan untuk memperkecil risiko potensi penularan. Karena kalaupun mereka lolos di titik penyekatan ini, tentu ada titik penyekatan lainnya ketika masuk ke wilayah tertentu, seperti misalnya kalau di Jawa Barat, misalnya Bandung begitu, ini ada di gerbang tol Cileunyi, kemudian kalau di Jawa Tengah ada di tol Kalikangkung, kemudian kalau di Jawa Timur ada di tol Ngawi dan juga Probolinggo, sehingga apabila lolos di titik sekat ini, belum tentu di titik selanjutnya juga akan lolos. Kalaupun memang
diberikan izin melintas, mereka yang melintas pun harus menerapkan protokol kesehatan, Radi, yakni isolasi mandiri 5 kali 24 jam atau sekitar 5 hari di tempat hotel yang memang telah ditunjuk oleh pemerintah ataupun isolasi mandiri dengan biaya mandiri. Radi. Ya, kita akan dari Cikarang Barat, kita akan ke Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di perbatasan Semarang Kendal. Di sana ada Febriana Mila, jurnalis Kompas TV di sana. Febri, kalau di Semarang, di perbatasan sana, sudah adakah beberapa pemudik yang lolos penyekatan di sejumlah titik di sekitar Pulau di Jawa Barat dan juga di DKI Jakarta? Ya, baik Radi dan juga saudara, memasuki hari ketiga pasca resmi diberlakukannya penyekatan larangan mudik Lebaran 2021 ini, diketahui yang masuk ke wilayah kota Semarang ini didominasi oleh kendaraan bernomor polisi Jawa Tengah sendiri. Dan tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tim gabungan telah memberhentikan dan mengamankan satu travel gelap yang membawa penumpang dari Jawa Barat. Sebelumnya travel ini sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan petugas gabungan karena tidak mau diberhentikan, dan setelah diberhentikan ini tadi travel yang membawa penumpang dari Jawa Barat ini tadi dikedapati menurunkan penumpang di daerah Tambak Aji untuk mengelabuhi petugas. Dan setelah diamankan dan dibawa ke Terminal Mangkang, di mana ini pos penyekatan, salah satu pos penyekatan yang ada di kota Semarang, ini diketahui para penumpang ini dari Jawa Barat dan ada sekitar 10 penumpang, baik penumpang maupun supir ini dari Jawa Barat maupun ada yang ber-KTP Jakarta. Dari 10 ini ada 7 penumpang dewasa dan juga 4 penumpang anak-anak, yang diantaranya ini ada yang membawa dokumen bebas COVID-19 namun juga ada yang tidak membawa dokumen bebas COVID-19, sehingga ini dilakukan tes ginos oleh petugas kesehatan yang bertugas di pos penyekatan Terminal Mangkang. Dan Radi dan juga saudara, ini nantinya para pemudik yang telah dilakukan pengecekan identitas maupun pengecekan dokumen, juga pengecekan suhu tubuh akan dikembalikan ke daerahnya asal. Sedangkan untuk travel gelap ini yang dengan menggunakan metode estafet untuk mengelabuhi petugas masuk ke wilayah kota Semarang nanti akan dikenakan sanksi, dan sementara travel akan diamankan oleh petugas dan disita hingga usai Lebaran nanti. Dan saat ini juga tengah dilakukan operasi penyekatan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan juga petugas kesehatan. Dan diketahui memang mobil ataupun kendaraan yang diberhentikan ini dari luar Jawa Tengah, seperti Jakarta, kemudian Jawa Barat dan juga Yogyakarta. Tidak hanya kendaraan pribadi, Radi dan juga saudara, namun juga kendaraan travel dan juga bus ini juga diberhentikan dan juga diperiksa apakah membawa dokumen-dokumen lengkap dan apakah ada indikasi mudik. Dan jika memang diketahui ada indikasi mudik dan tidak menyertakan dokumen lengkap di mana harus membawa surat bebas COVID-19, maka ini akan diputarbalikkan oleh petugas. Dan selain itu, saudara, pos penjagaan ini akan dilakukan selama 24 jam oleh tim gabungan, dan juga selain fokus pada penyekatan mobil ataupun kendaraan bermobil ataupun bermotor dan juga travel maupun bus ini fokus pada kendaraan bernomor polisi luar Jawa Tengah. Ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kendaraan yang bernomor polisi Jawa Tengah ini juga dilakukan proses penyekatan, di mana untuk menghindari adanya indikasi pemudik dari Jawa Tengah sendiri, Radi. Ya, tentu saja penyekatan juga harus dilakukan di jalur-jalur alternatif, seperti di Tegal tadi ada yang mengelabui polisi, disekat di jalur utama, ternyata masuk jalur tikus. Nah, ini juga yang harus diantisipasi. Terima kasih Febriana Mila dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada rekan saya Diana Valencia dari Gerbang Tol Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.